Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sejauh saya mengamati perjalanan siara tadi, pesiarahan devosi dari SD di sana, sampai di tempat ini, saya lalu memikir-mikirkan bacaan yang Injil hari ini mengenai keteraturan dan kesetiaan kepada tata tertib. Ada petugas yang berpakaian seragam, THS, THM, diminta menjadi petugas mengatur supaya para pesiara tertib. Dan saya lihat tadi memang awal-awal masih sulit, masih bergerombol. Tapi kemudian didekati terus-menerus, diarahkan, lalu kemudian menjadi tertib 2 baris. Kala-kala Satpol PP. Lebih tertib. Dengan cara itu kita lalu menyadari, saudara-saudari, kalau ada orang yang mengatur, ada orang yang menertibkan kita dengan mudah menjadi teratur, menjadi tertib. Yesus dalam bacaan Injil, orang-orang yang datang bertanya kepadanya, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Dan Yesus menjawab dengan sangat jelas, kamu adalah anak buah kaisar. Kamu menggunakan uang yang di uang itu terdapat gambar kaisar. Maka kalian harus mempertanggungjawabkan pelayanan yang sudah diberikan oleh kaisar kepadamu. Karena itu Yesus mengatakan, berikanlah kembali kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dia ditunjuk untuk mengatur supaya hidup bermasyarakat menjadi tertib. Kaisar bertanggung jawab mengatur supaya hidup kita, hidup kemasyarakatan kalian terjamin. Maka sekarang saatnya kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diterima, pelayanan dari yang diberikan oleh kaisar kepadamu. Dengan cara itu, saudara-saudari, Yesus menunjuk identitas, menegaskan identitas mereka yang datang bertanya kepadanya. Masih ditambahkan, tidak hanya berikan kepada kaisar, tetapi juga berikan kepada Allah. Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan disinilah saudara-saudari kita belajar untuk melihat seberapa dalam kita menyadari bahwa kita telah diberi banyak oleh Allah. Seberapa dalam kita mengerti dan menangkap bahwa Allah telah mengatur segala-galanya untuk kehidupan kita. Maka saatnya kita diteguhkan identitasnya, kamu adalah putra-putri Allah. Kamu adalah anak-anak Allah yang sudah menerima banyak karunia, sudah mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Maka saatnya sekarang kamu juga harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diterima dari Allah tersebut. Singkatnya saudara-saudari, kita belajar untuk mengungkapkan dan memberikan yang terbaik dari identitas kita. Kalau identitas kita warga masyarakat, mari berikan yang terbaik di dalam hidup bermasyarakat.
Kalau identitas kita adalah anak-anak Allah, mari tunjukkan dan berikan yang terbaik dari identitas kita. Karena kita membawa dalam diri kita gambar Allah. Ibu bapa, saudara-saudari sekalian, kita menjadi orang yang tertib, kita menjadi orang yang mampu hidup sebagai anak-anak Allah karena peranan orang-orang yang ditunjuk, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Seperti tadi ada petugas yang mengarahkan kita sehingga kita tertib. Bacaan pertama dari kitab Yesaya mengingatkan Israel bahwa Allah memilih di antara manusia untuk menuntun mereka. Bahwa inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Saudara-saudari, Allah selalu mengutus, memilih orang-orang di antara kita untuk menyalurkan kebaikan dan cinta Allah kepada kita. Allah menunjuk dan memilih orang-orang di antara kita untuk menunjukkan pemeliharaannya kepada kita. Maka poin yang lain yang penting bagi kita adalah mari kita belajar taat dan setia kepada mereka yang diberi tugas, diberi panggilan, diutus di tengah-tengah kita untuk membawa rahmat dan kebaikan Tuhan. Apakah itu ketua rukun, apakah itu pengurus dewan pastoral paroki, mereka yang dipilih dan diantar di tengah-tengah kita untuk menjadi tanda pemeliharaan Allah kepada kita. Maka kalau Anda diatur oleh mereka yang diberi wewenang, mari belajar menjadi orang yang taat. Karena seperti kata-kata Tuhan dalam bacaan pertama, Allah memilih di antara kita orang-orang untuk menunjukkan kasih dan kebaikannya. Untuk memperlihatkan bahwa Allah benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, pada hari Minggu Misi sedunia ini, kita belajar untuk menerima diri sebagai orang-orang yang dipilih juga oleh Tuhan, membawa kabar gembira. Kita sekalian melalui sakramen baptis yang sudah diterima, meskipun kita bukan petugas dalam gereja, meskipun kita bukan pejabat di dalam gereja, tetapi sakramen baptis yang kita terima memberikan mandat yang sama untuk menghadirkan Allah di dalam hidup kita dan di dalam hidup sesama. Kadang-kadang barangkali kita bertanya atau berkata, itu kan urusannya dia yang ditugaskan. Saya datang saja sebagai pendukung dan penonton. Sakramen baptis yang kita terima membuat kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengambil bagian di dalam karya misi. Menghadirkan dan memberikan warta gembira kepada semua orang. Kalau Anda masih ragu-ragu, benarkah kita diutus? Benarkah Allah memilih kita untuk ambil bagian di dalam karya pewartaan kabar keselamatan? Ingatlah kembali apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Kita semua telah diberi karunia Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membuat kita mampu memilih dan menangkap karya Allah di dalam diri kita yang harus kita bagikan kepada sesama. Maka mudah-mudahan perayaan Hari Minggu Misi sedunia hari ini
yang ke-97 tahun. Kita semua dikuatkan dan diteguhkan kembali atas rahmat dan karunia Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Kita ingin mengambil bagian di dalam misi pewartaan kabar gembira kepada semua orang. Doa-doa dan devosi kita kepada Bunda Maria menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara kita untuk mengungkapkan karya misi di dalam kehidupan kita. Kita ingin meneladan Bunda Maria, bagaimana ia taat dan setia kepada utusan Tuhan, terhadap malaikat yang hadir untuk membawa kabar gembira kepadanya, tetapi juga ia kemudian segera dengan taat dan setia melanjutkan membawa kabar gembira yang ada dalam rahimnya kepada dunia, menghadirkan kabar gembira kepada semua orang. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, semoga karya misi yang diberikan kepada kita masing-masing, menurut status dan keberadaan kita masing-masing, membuat kita menjadi orang-orang yang taat, tertib dengan status kita sebagai warga masyarakat, juga taat dan tertib sebagai warga anak-anak Tuhan. Di dalam diri kita, kita membawa gambaran Allah. Dengan demikian, misi membawa kabar gembira akan lebih mudah kita wujudkan bersama. Semoga demikian.